Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda. Di sini saya akan menjelaskan tentang keindahan dan pentingnya alam bagi kehidupan. Langsung saja ke slide pertama, yaitu keanekaragaman alam. Keanekaragaman alam terbagi menjadi 3 poin, yaitu ekosistem alam, keanekaragaman hayati, dan keunikan setiap ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem alami terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ekosistem darat dan perairan. Contoh ekosistem darat yakni hutan, sedangkan ekosistem perairan antara lain rawa, danau, dan laut. Yang kedua adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di bumi yang meliputi bakteri, jamur, tumbuhan, dan hewan. Keanekaragaman hayati dapat dilihat dari berbagai tingkatnya, yaitu genetik, spesies, dan ekosistem. Yang ketiga yaitu keunikan setiap ekosistem. Setiap ekosistem memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing karena perbedaan jenis tanaman, hewan, atau populasi, serta lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh keunikan ekosistem. Ekosistem pegunungan. Ekosistem pegunungan seperti Gunung Himalaya, Alpen memiliki keunikan karena perubahan ketinggian dan iklim yang drastis. Biota di pegunungan harus beradaptasi dengan suhu yang rendah dan udara yang kritis. Yang kedua, ekosistem hutan konifer. Ekosistem ini didominasi oleh pinus dan cemara. Ekosistem gurun. Ekosistem ini didominasi oleh kaktus. Selanjutnya, slide kedua. Manfaat alam bagi kehidupan. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati. Berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi sumber daya alam kekal dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Namun, dalam pemanfaatan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan, terlebih untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua, keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem adalah kondisi di mana interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem berjalan harmonis dan seimbang. Keseimbangan ekosistem dapat berdampak signifikan pada keselarasan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga adalah fungsi ekologi. Fungsi ekologi bermanfaat untuk mengenal perilaku makhluk hidup dan hubungannya dengan lingkungan. Misalnya, sistem sonar pada kapal selam yang meniru indera dari kelelawar dan lumba-lumba, sehingga bisa bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi. Selanjutnya, slide ketiga, ada ancaman terhadap alam. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mengancam kehidupan manusia di berbagai aspek, termasuk kesehatan, pangan, lingkungan, dan ekosistem. Yang kedua, kerusakan habitat. Kerusakan habitat dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan, peningkatan peristiwa bencana alam, terancamnya kelestarian flora dan fauna, ancaman keanekaragaman hayati laut, dan penurunan produksi perikanan laut. Yang ketiga adalah polusi. Polusi dapat menyebabkan penurunan biodiversitas, pengancaman spesies yang rentan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebagai contoh, pencemaran air dapat mempengaruhi kehidupan akuatik, mengurangi jumlah spesies ikan dan organisme lainnya. Sementara polusi udara dapat merusak habitat hewan darat. Slide terakhir adalah upaya pelestarian alam. Yang pertama, konservasi alam. Yang kedua, pengurangan jejak karbon. Dan yang ketiga, edukasi dan kesadaran lingkungan.
Yang pertama adalah konservasi alam. Konservasi alam dilakukan dengan cara melindungi spesies dari kepunahan, mempertahankan habitat, meningkatkan jasa ekosistem, dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Contoh yang dapat dilakukan: tanam nasional, cagar alam, kebun raya, tanam laut, saka marga satwa, kebun binatang, dan tempat penangkaran. Dan yang kedua adalah pengurangan jejak karbon. Mengurangi jejak karbon adalah tantangan yang kompleks yang membutuhkan upaya dari individu, komunitas, dan pemerintah. Pengurangan jejak karbon dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengurangi penggunaan transportasi, mengurangi penggunaan energi, mengurangi penggunaan plastik, mengurangi konsumsi daging, daur ulang, dan menanam pohon. Upaya yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran lingkungan. Edukasi dan kesadaran lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan, serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.